Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu organisasi dakwah, yaitu dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Riau, yaitu Abang Firdaus selaku Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Abang perkenalan terlebih dahulu? Kenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya selaku Ketua Bidang Tablik Kajian dan Keislaman Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Riau. Begini itu. Saya akan menanyai tentang organisasi Muhammadiyah, yaitu tentang identitas organisasi tersebut, apa visi dan misinya. Visi apa? Tentang Muhammadiyah gitu kan, terkait masalah gerakan dakwah. Ya, gerakan dakwah Muhammadiyah sebenarnya kan banyak, ada beberapa ortom ataupun dari anak-anak dari Muhammadiyah, salah satunya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM itu sendiri. IMM itu sendiri karena kawan-kawan meminta IMM, saya akan berbicara terkait masalah IMM itu sendiri. Terkait masalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kita tidak lepas dari naungan dari ayahanda kita ataupun ayahanda Muhammadiyah itu sendiri. Gerakan IMM kita sebenarnya merupakan gerakan dari tingkat mahasiswa, dan di situ mahasiswa tidak hanya di perguruan tinggi Muhammadiyah, melainkan dimanapun dari mahasiswa itu berada, IMM pasti ada. Contoh kalau di Pekanbaru kita ada di IMM UIN, itu IMM Suska. Tadi ada namanya Imawati Mukhlisa, beliau sebagai ketua umum. Dan di situ ada lagi di UIR. Di UIR itu ketua umumnya itu ada Imawan Zaki, dan ada 8 komisaris yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah ataupun UMRI itu sendiri. Apakah hanya di Pekanbaru? Tidak. Kita ada, karena ini Provinsi Riau, saya akan menyampaikan beberapa daerah yang ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Salah satunya adalah di situ di Kuantan Simini. Kuansing sudah ada IMM. Di situ ada 2 komisariat, Patar Pais sama satu lagi di Fakultas Pertanian. Itu ada cabang Kuansing, dan di situ ada lagi IMM di Kota Dumai. Kota Dumai ada 2 komisariat juga di situ, dan ada satu lagi di Kabupaten Rokan Hulu, ada di Kabupaten Indragiri Hilir gitu. Dan ada yang akan ada itu di Indragiri Hulu. Nah, gerakan IMM itu sendiri kita tidak lepas dari Muhammadiyah. Bagaimana pendiri dari Muhammadiyah itu sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita tidak lepas dari beliau. Itu panutan kita ataupun role model kita itu adalah beliau. Gerakan-gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat berkesan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Salah satunya adalah kompetensi yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pertama, religiusitas, ada intelektualitas, dan humanitas. Nah, 3 ini pasti mendasar dari sang pendiri Muhammadiyah ataupun dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah, apa itu 3 kompetensi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Religiusitas itu kita mahasiswa pasti akan selalu paham terkait masalah keibadahan, tentang keagamaan gitu. Kita dari mahasiswa Muhammadiyah, kita harus beribadah dengan bagus gitu. Nah, intelektualitas apa? Itu keilmuan. Mahasiswa sudah otomatis mempunyai ilmu yang bagus ataupun luar biasa di kampus masing-masing. Berbagai jurusan yang ada di perguruan tinggi. Ada basicnya di ekonomi, pasti dia sebagai akunting, ada sebagai pengelola uang gitu kan. Nah, ada di komunikasi bagaimana dia bisa sebagai humas, dia bisa sebagai wartawan. Banyak basic yang kita pelajari di jurusan masing-masing. Dan ada juga namanya humanitas. Humanitas ini apa? Humanitas ini bagaimana rasa empati kita ditunjukkan ataupun ditunjukkan kepada masyarakat. Bagaimana si mahasiswa Muhammadiyah itu ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Pendekatan kita ke masyarakat bukan hanya
pendekatan biasa, tetapi kita saling membantu bagaimana IMM ini bisa memanusiakan manusia. Itu yang paling penting. Kita saling gotong royong, kita saling bahu membahu, kita saling bagaimana nantinya masyarakat itu bisa terbantu sama kita. Nah, itu terkait masalah gerakan dari Muhammadiyah. Di zamannya Kiai Ahmad Dahlan, di zaman Kiai Ahmad Dahlan itu apakah Muhammadiyah ini langsung sampai sebagus ini? Ya tentu tidak gitu. Beliau sangat bekerja keras untuk memajukan Muhammadiyah itu sendiri. Tahun 1912 Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Tapi sebelumnya ketika Muhammadiyah itu dinaungi oleh ataupun dipimpin oleh Kiai Ahmad Dahlan, sebelumnya beliau itu namanya bukan Kiai Ahmad Dahlan, tetapi namanya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu bisa tergantikan ketika beliau belajar di Arab Saudi. Teman di Arab Saudi itu ada 2 kali beliau selesai itu, maka digantikanlah oleh gurunya, digantikan namanya sebagai Kiai Ahmad Dahlan. Nah, di situ ketika beliau, saya menceritakan tentang masa sejarah beliau juga. Nah, ketika beliau turun dari kereta api dari Arab Saudi ke Yogyakarta, nah beliau itu asli Yogyakarta. Nah, hal yang pertama itu adalah bagaimana di Yogyakarta itu masyarakat itu bisa percaya sama dia, karena kebiasaan dari Yogyakarta itu teman pada saat itu orang yang belajar di Arab Saudi itu pasti dianggap sesat itu pada saat itu. Nah, tetapi Kiai Ahmad Dahlan karena dikasih hadiah ataupun bekal hadiah oleh gurunya itu adalah sebuah biola. Nah, dakwah pertama Kiai Ahmad Dahlan itu adalah melalui biola. Di situ Kiai Ahmad Dahlan pada saat itu untuk menarik bagaimana menarik muridnya gitu. Bagaimana Kiai Ahmad Dahlan bisa mendapatkan murid itu dari biola. Disitulah awal mulanya Kiai Ahmad Dahlan bisa mendapatkan seorang murid itu. Ada beberapa murid sekitar 3 ataupun sampai 5 dulu. Nah, di situ Kiai Ahmad Dahlan memberikan materi kajiannya adalah surat Al-Maun. Apa itu surat Al-Maun? Nah, di situ kita banyak terkandung di surat Al-Maun terkait masalah fakir miskin, anak yatim. Nah, disitulah bagaimana Kiai Ahmad Dahlan memberikan kajian itu Al-Maun. Apa yang terkandung? Malahan Kiai Ahmad Dahlan itu memberikan surah Al-Maun berulang-ulang kali, belum ada setelah Al-Maun surat apa lagi, tidak. Tapi Kiai Ahmad Dahlan itu pasti tidak akan berubah ketika muridnya itu tidak melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Maun itu. Malahan murid itu bertanya, Kiai, kenapa tidak surat yang lain? Surat di dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Banyak surat yang terkandung di situ. Kenapa tidak surat yang lain di kita kaji gitu? Kiai Ahmad Dahlan menjawab. Apa yang dijawabnya adalah, apakah sudah diimplementasikan apa yang terkandung di dalam surah Al-Maun itu? Ya, mereka terdiam. Nah, di situ ternyata kayak dari muridnya ini tanpa sadar dari Kiai Ahmad Dahlan, mereka memperbuat apa isi yang terkandungnya. Kayak semacam pada saat itu orang pasti menyembah pohon dan dikasih sesajen. Nah, disitulah pada saat itu dari murid ini mengambil sesajen ini untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Di situ awal terkait masalah humanitas yang kita contoh. Dan itu tidak hanya itu terkait masalah gimana gerakan dakwah dari Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Mungkin sekilas ringkasnya itu sih. Bagaimana struktur organisasi dan pimpinan Ikatan Muhammadiyah tersebut, Bang? Oke, terkait masalah struktural dalam pimpinan IMM, dan saya selaku Ketua Bidang Dewan Pimpinan Daerah IMM Provinsi Riau. Nah, terkait masalah struktural itu kita ada yang paling penting itu ada KSB. Apa itu KSB? Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Nah, di situ Bendahara Umum 3 yang terpenting yang umum itu ditambah 10 bidang wajib di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
tetapi yang bidang ini sebenarnya kondisional di masing-masing daerah gitu, masing-masing daerah. Kalau di pusat itu jumlahnya ada 16 bidang gitu. Nah, sebelum saya mengacu ke bidang, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kita ada jenjang. Jenjang yang paling pertama itu adalah pimpinan komisariat. Pimpinan komisariat itu terletak di mana? Pimpinan komisariat terletak di masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua masuk di atasnya adalah pimpinan cabang. Pimpinan cabang IMM Kota Pekanbaru. Nah, itu jelas. Pimpinan cabang IMM Kota Pekanbaru ini terletak di kota ataupun di kabupaten yang ada di wilayah masing-masing. Nah, yang di atasnya adalah ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah IMM Provinsi Riau. Itu diambil lingkupnya adalah provinsi. Nah, IMM di Indonesia banyak, seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini ada IMM. Malahan IMM itu tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri IMM ada. Nah, di atas DPD itu kita ada DPP. Apa itu DPP? Dewan Pimpinan Pusat. Beliaulah yang mengkoordinir IMM yang ada se-Indonesia maupun di luar negeri. Luar negeri kita ada di Malaysia, kita ada di Arab Saudi, kita ada di Australia, kita ada di Brunei Darussalam, kita ada di Thailand, di Singapura. Banyak IMM terjaring di luar negeri gitu. Nah, itu terkait masalah struktural dan kepemimpinan dari IMM itu sendiri. Bidang-bidangnya apa saja gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan dari awal, ada ketua umum, ada sekretaris umum, dan ada bendahara umum. 10 bidangnya apa di IMM Provinsi Riau? Ada ketua bidang organisasi yang memang bagaimana organisasi itu bisa bisa berkembang nantinya selain dibantu oleh ketua umum, kita bidang organisasi. Yang kedua, ada bidang kaderisasi. Nah, kaderisasi ini bagaimana dari kawan-kawan yang memang ingin bergabung di IMM itu yang terjaring dari ketua bidang kaderisasi. Nah, program kerjanya apa? Itu membuat pelatihan IMM. Kalau orang awam itu pasti menyebutkan namanya pelatihan. Tetapi kalau di Muhammadiyah ataupun di IMM itu sebutannya adalah Darul Arqam Dasar. Bisa disingkat DAD. Nah, di situ tapi di DAD itu ada lagi sejarahnya. Kalau saya sampaikan mungkin panjang, tidak sampai 1 jam, beberapa jam, enggak putus itu kan. Nah, makanya saya singkatkan saja. Nah, itu di bidang kaderisasi, ada di bidang imawati, ada di bidang hikmat, ada di bidang seni budaya dan olahraga, ada bidang riset pengembangan keilmuan, ada bidang tablik kajian keislaman, ada bidang kesehatan, lingkungan hidup, maritim. Disitulah terkait masalah struktural yang ada di IMM itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana model gerakan atau aktivitas yang dilakukan? Model dakwah yang dilakukan mungkin tadi di awal yang panjang tadi mungkin sudah saya sampaikan juga gitu, model dakwahnya gitu kan, dan kegiatan-kegiatannya. Kalau kegiatan di IMM Provinsi Riau banyak gitu. Kalau saya sebutkan dari awal periode, karena kita masing-masing kepimpinan itu beda-beda periode gitu. Kalau kami di DPD Provinsi Riau tahun 2019-2021 banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah kami buat gitu. Salah satunya adalah di bidang saya. Saya akan menyampaikan di bidang saya sendiri, itu kajian TKK, tablik kajian yang keislaman gitu. Program unggulan dari bidang saya itu ada 2. Yang pertama itu kajian mahasiswa atau disingkat dengan Kajam. Nah, Kajam ini lingkupnya adalah bagaimana mahasiswa itu kita bisa sama-sama mengkaji permasalahan ataupun persoalan di lokal maupun di nasional ataupun mendunia. Nah, kegiatan kami di tablik ataupun di bidang TKK ini banyak gitu. Ada Kajam lokal, kita membahas terkait masalah kesehatan, terkait masalah hari Sumpah Pemuda. Nasional bisa berupa terkait masalah kepemiluan. Luar negeri itu atau internasional, kemarin alhamdulillah sudah membuat kegiatan webinar. Itu ada 4 narasumber. Yang pertama itu Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Arab Saudi.
dan yang kedua ada PCI IMM Australia, ada ketua PCI IMM di Malaysia, dan ketua PCI Muhammadiyah Maroko. Nah, di situ kita berbicara lingkup Muhammadiyah ataupun IMM di lokal, nasional maupun internasional. Kalau internasional itu bagaimana Muhammadiyah bisa eksis di luar negeri, bisa eksis di Malaysia, bisa eksis di Australia, bisa eksis di Arab Saudi sana gitu. Ataupun dari Amerika pun di situ ada Muhammadiyah juga. Jepang pun kita sudah ada Muhammadiyah juga gitu. Nah, model dakwahnya yang tadi ada 3 hal yang perlu IMM tekuni. Yang pertama itu adalah keagamaan, kedua ada keilmuan, yang ketiga adalah kemasyarakatan gitu. Ada tiga trilogi yang perlu IMM buat gitu. Segala apapun program kerja ataupun kegiatan pasti dilihat dari 3 kompetensi tadi. Contoh ranking 1, saya menggambarkan ranking 1. Kita saat ini hari Sabtu tanggal 19 ya, tanggal 19 Desember. Saat ini kita ada kegiatan itu ranking 1 di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Riau di Jalan K.J. Mardana. Itu di lantai 3 yang dibuat oleh pimpinan cabang IMM Kota Pekanbaru. Ranking 1 ini di mana terkandung dalam 3 yang saya sampaikan tadi, 3 trikompetensi. Itulah terletak di keilmuan, intelektualitas, karena ranking 1 itu pasti mengasah otak kita bagaimana bisa menjawab dari pertanyaan penjebakan yang dibuat oleh panelis gitu. Nah, disitulah salah satu contoh saya berikan 2 contoh ya. Pertama itu ada kajian mahasiswa, yang kedua ranking 1. Dan yang ketiga bidang saya alhamdulillah sedang berlangsung, namanya Katafkur. Katafkur itu apa? Katafkur itu adalah kajian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah saat ini sudah masuk pertemuan kedua, itu tanggal 23 Desember 2020 ini. Semua itu webinar, narsumnya Dr. Ayahanda Dr. Afrizal Nur MIS. Beliau selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau. Nah, di situ kita akan membuat namanya sekali pertemuan itu 2 bulan. Nah, insya Allah selesai kita menafsirkan Al-Quran per surat gitu. Nah, saat ini kami di IMM mengambil surat As-Saff gitu. Nah, insya Allah setelah habis surat As-Saff ini kita akan melaunching namanya tuh buku tafsir Al-Quran tematik surat As-Saff. Insya Allah dari bidang tabligh kajian keislaman bekerja sama oleh Majelis Tarjih, kita sama-sama akan melaunching namanya itu buku tafsir Al-Quran surah As-Saff. Nah, itu mungkin salah satu kalau saya sampaikan kegiatan-kegiatannya, kegiatan nasional, kegiatan itu mungkin panjang ya. Itu salah satu kegiatan yang ada di provinsi. Selanjutnya, faktor penghambat dan pendukung organisasi bagaimana? Nah, terkait masalah pendukung dan penghambat gitu. Kalau terkait masalah pendukung mungkin banyak elemen-elemen yang memang membantu ataupun mendukung dari bagaimana IMM ini bisa eksis. Salah satunya yang mendukung kami itu tidak lepas dari uluran tangan ataupun dari pesan-pesan yang disampaikan oleh ayahanda Muhammadiyah maupun di wilayah, di daerah ataupun di kota gitu. Pasti kita menerima apapun pesan yang diberikan oleh ayahanda kita gitu, karena mahasiswa kita mahasiswa di bawah itu kita ada pelajar gitu. Nah, di atas mahasiswa kita memberikan pesan yang disampaikan oleh pemuda, bisa kita sebut dari Abangda ataupun Kakanda Pemuda Muhammadiyah Provinsi Riau, kota maupun dari ranting itu sendiri. Kita masukan-masukan dari mereka pasti akan kita lakukan gitu atau laksanakan. Makanya IMM pada sampai hari ini kita masih bisa eksis karena banyaknya dukungan-dukungan yang ada dari internal Muhammadiyah maupun eksternal dari ada pemerintahan kota, pemerintahan provinsi ataupun dari senior-senior kita yang berada di stakeholder, di dinas-dinas, di anggota DPD Republik Indonesia, ada di DPRD RI ataupun di DPRD
kota maupun di provinsi gitu. Nah, mungkin itu selaku sebagai pendukung dari IMM itu bisa eksis sampai saat ini gitu. Nah, terkait masalah hambatan IMM pada saat ini, mungkin karena bagaimana membuat rasa empati di diri masing-masing mahasiswa itu sendiri itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu. Nah, karena membuat rasa empati kita itu tinggi itu terletak diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah ikhlas. Karena kita berorganisasi ini, kita nih harus ikhlas dalam berorganisasi. Jujur, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini kita tidak, di organisasi ini kita tidak digaji, tapi kita lillahi ta'ala. Tetapi nah di situ harus mempunyai rasa ikhlas dari diri sendiri untuk bagaimana nantinya IMM ini ataupun organisasi ini bisa berkembang lebih baik lagi, karena di dalam hadis sudah disampaikan barang siapa yang ingin lebih baik dari hari kemarin itu salah satu orang-orang yang beruntung. Tetapi ketika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu adalah contoh orang-orang yang merugi. Pertanyaannya, kita selaku manusia mau menjadi orang-orang yang beruntung atau menjadi orang-orang yang merugi, itu tergantung dari diri kita sendiri. Nah, terkait dalam hal itu, nah itu sebagai contoh hambatan dan pendukung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dari sejarah saya sudah sampaikan, dari itu sudah sampaikan. Nah, bagi kawan-kawan yang memang ingin bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, silakan. Kita tidak terlepas dari keinginan kawan-kawan yang ingin tergabung. Mau dari kawan-kawan sudah aktif di organisasi manapun, maupun di BEM maupun di HIMA, silakan. Kita tidak ada penutupan atau pengecualian, kecuali kalau ingin bergabung secara struktural itu harus mengikuti namanya Darul Arqam dasar tadi. Itu yang paling penting gitu. Yang paling didahulukan. Yang kedua adalah aktif di komisariat masing-masing. Apakah non muslim boleh? Nah, itu pertanyaan lagi tuh. Untuk masuk secara kepengurusan, memang secara non muslim tidak boleh. Harus bisa syahadat dulu. Tetapi ini ada tetapinya gitu. Toleransi kita ada gitu. Tetapi untuk terlibat di dalam kegiatan IMM atau Muhammadiyah boleh. Saya ngambil contoh pada saat saya sebagai jabatan Ketua Umum Komisariat di Fakultas Komunikasi, itu saya ada nama kegiatan itu KAMA, Kajian Anak Muda. Nah, di situ kita kegiatan itu di masjid. Ada teman-teman kita yang non muslim, beliau itu terlibat terus di dalam segala kegiatan-kegiatan. Mau kegiatan galang dana, itu ada meletusnya Budul Sinabung, beliau itu hadir. Beliau datang untuk membantu galang dana di jalan. Ketika ada KAMA, Kajian Anak Muda, beliau memberikan dananya untuk membantu dari kegiatan itu sendiri. Nah, kita tidak menutup ruang lingkup dari mahasiswa yang muslim ataupun non muslim untuk di IM, untuk berkontribusi ataupun berkontribusi di IM boleh. Kita tidak menutup ruang. Tetapi untuk bisa masuk di dalam struktural ataupun dari IMM itu sendiri, Ketua Umum Sekretaris Umum, itu syarat wajibnya adalah muslim. Nah, mungkin ada kan yang apa di sini gitu kan, di situ syarat wajibnya gitu. Tapi untuk di mana IMM itu sendiri, nah di situ masing-masing fakultas di UMR itu sudah ada IMM. Ya, kalau saya di PDM Provinsi Riau, sekretariatnya ada di Kiai Ahmad Dahlan, lantai 2, nomor 204 gitu. Mereka sudah berada di sini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, moderator. Terima kasih atas wawancaranya kali ini mengenai tentang organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sama-sama.